Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran kita di channel Kelas Kimiaku. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai konfigurasi elektron ya. Nah, dalam video sebelumnya yang kita bahas adalah konfigurasi elektron KLMN ya. Nah, dalam video kali ini yang akan dijelaskan adalah konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum, atau biasanya disebut juga konfigurasi elektron SPDF ya. Nah, menurut teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern, keberadaan elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, yang dapat ditentukan adalah daerah yang mungkin ditemukannya elektron. Jadi seperti balapan mobil ya. Karena mobil itu kan terus bergerak mengelilingi sirkuit, maka itu tidak bisa ditentukan secara pasti di mana mobil itu berada. Yang dapat ditentukan adalah daerah di mana mobil tersebut mungkin ditemukan, yaitu di sirkuit yang dilaluinya ya. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron dengan cara SPDF ini ada beberapa aturan yang harus diikuti. Aturan pertama yaitu aturan Aufbau. Nah, istilah Aufbau itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya membangun. Yang namanya membangun itu berarti harus dari bawah dulu ya. Nah, jadi menurut aturan ini pengisian elektron itu harus dimulai dari orbital yang mempunyai tingkat energi yang rendah terlebih dahulu ya, baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, di sini ada istilah orbital. Apa itu yang dimaksud dengan orbital? Nah, orbital merupakan tadi ya, daerah yang mungkin ditemukannya elektron. Jadi seperti sirkuit tadi ya, itu yang namanya orbital. Nah, selain kulit, dalam teori atom mekanika kuantum itu yang lebih kecil dari kulit itu ada yang namanya subkulit. Nah, subkulit ini ada subkulit S ya, ada subkulit P, lalu ada subkulit D dan subkulit F. Nah, masing-masing subkulit itu mempunyai maksimal elektron yang berbeda-beda ya, karena keempat subkulit ini mempunyai orbital yang berbeda-beda juga ya. Jadi untuk subkulit S itu maksimal elektronnya 2, maka nanti menulis angka yang kuadrat atau di atasnya, angka yang di atasnya itu adalah 2, jadi S2. Lalu kalau P itu 6 ya, jadi P6, kalau D 10, F 14 dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan jumlah elektron maksimalnya. Nah, berdasarkan aturan tersebut, maka urutan tingkat energi untuk menuliskan konfigurasi SPDF ini adalah seperti ini ya. Jadi ada 2 cara yang dapat kalian lakukan untuk mempermudah menuliskan konfigurasi SPDF ini. Yang pertama, menghafal ini nih. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 dan seterusnya. Nah, sampai 4D10 juga saya rasa cukup ya. Jadi hafalkan sampai sini, atau mungkin sampai 5S juga cukup. Kalian hafalkan yang ini. Atau yang kedua, cara yang kedua, kita tuliskan untuk subkulit S itu 1 sampai 7. Jadi 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Lalu subkulit P itu dari 2 sampai 7. Subkulit D dari 3 sampai 6. Lalu subkulit F dari 4 sampai 5. Nah, urutannya itu dari atas. Jadi dari sini dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2 dan seterusnya. Jadi bisa dengan cara menuliskan seperti ini atau menghafalkan yang ini ya. Bisa dengan 2 cara itu. Nah, langsung kita ke contoh soal saja ya. Kita tuliskan konfigurasi elektron gas mulia ini ya. Nah, oke, contoh seperti ini ya. Tuliskan konfigurasi elektron 2 helium, 10 neon, 18 argon, 36 kripton, 54 xenon ya. Nah, kita tuliskan sesuai urutan yang ini ya. Jadi karena helium itu 2 elektronnya, jadi 1s2. Jadi yang ini
Ibu lupa jelaskan ya. Yang ini angka yang di depan ini itu menunjukkan kulit. Kalau yang SPDF itu merupakan subkulit. Lalu yang angka di atas ya, yang di superscript itu merupakan jumlah elektron. Nah, jadi kalau nomor atomnya 2 berarti jumlah elektronnya 2 ya. Sehingga konfigurasinya 1s2. Oke. Oke, lanjut ya, 10 neon. Nah, berarti jumlah elektronnya juga 10 ya. Sehingga konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Ini kan 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 ya. Lalu 18 AR. Ikuti yang ini ya. Kalau 18 berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Coba dijumlahkan ya elektronnya. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18. Jadi sampai sini. Lalu 36 kripton. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Nah, kalau dijumlahkan ini yang pangkat-pangkatnya itu sama dengan 36 ya. Lalu 54 xenon. Ini juga sama, berarti sampai 5p6. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Tuliskan konfigurasi elektron dari atom 9F. Berarti nomor atomnya 9 ya. Nah, kita lihat yang jumlahnya 9. Ini jumlah elektron itu yang ada di atasnya ya, atau pangkatnya. Kalau ini 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 ya. Kalau ini 2 tambah 2, 4 tambah 5, 9 ya. Berarti yang benar adalah B. Oke. Nah, kenapa yang ini tidak benar? 1s2, 2s2, 2s1, 2p5, 3s1. Ini kan kalau dijumlahkan 2 tambah 1, 3 tambah 5, 8 tambah 1, 9 juga ya. Nah, kenapa yang ini salah? Karena ini tidak sesuai dengan urutannya ya. Maksud saya begini. Ini setelah 1s2 seharusnya 2s2. Jadi bukan 2s1 ya. Jadi ini jelas salah. Jadi untuk menuliskan konfigurasi elektron dengan cara SPDF ini harus sesuai urutannya saja ya. Nanti sisanya baru itu yang ditulis terakhir ya. Jadi langkahnya adalah seperti ini. 1s2, 2s2, 2p5. Nah, ini jumlahnya 9. Lalu yang ini 24cr. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Kita lihat ya yang mana yang jumlahnya 24. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20 tambah 4, 24. Berarti yang ini ya, yang benar adalah yang ini. Karena yang ini tidak sesuai urutannya ya. Harusnya setelah 4S itu 3D ya. Jadi yang benar adalah yang ini. Yang ini walaupun sesuai urutannya tapi ini 3P-nya 0. Ini tidak ditulis ya. Dan seterusnya.